Shalom, salam sejahtera bagi kita. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel Getsemani Ministry dalam Advent yang ketiga, Minggu 15 Desember 2024. Dan topik kita, engkau beroleh kasih karunia Allah. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada khotbah di Minggu Advent yang ketiga ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mari bukalah mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu lewat pemberitaan firman yang saat ini kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masa Advent adalah masa di mana kita merenungkan bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam sejarah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan secara khusus di perikop hari ini kita berjumpa dengan teks yang menceritakan bagaimana Maria, seorang gadis muda yang menerima kabar paling luar biasa bahwa ia akan melahirkan sang juru selamat dunia. Dari peristiwa ini kita belajar bagaimana sesungguhnya merespon rencana Allah dengan iman, dengan kerendahan hati dan ketaatan. Mari kita lihat penjelasan daripada teks firman Tuhan ini. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana Allah menggenapi janjinya di ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau kita lihat ayat 26-27 menyebutkan bahwa malaikat Gabriel diutus oleh Allah ke sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Kepada siapa? Kepada seorang perawan bernama Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja lewat orang-orang sederhana dan tempat-tempat yang dunia ini tidak perhitungkan. Pemberitahuan kasih karunia Allah yang disampaikan lewat Gabriel kepada Maria di kota Nazaret, dan seorang Maria yang masih gadis yang bertunangan dengan Yusuf, dan Yusuf ini dari keturunan Daud. Memang ia telah bertunangan secara sah, namun belum melayakkan untuk hubungan suami istri. Jadi wajar sesungguhnya kalau Maria mengalami kebingungan, bahkan katakanlah ketakutan karena belum bersuami. Namun berita dari Allah menenangkannya. Disebutkan kemudian di ayat 30 itu supaya Maria jangan takut. Kenapa? Karena dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan harus dinamai Yesus. Maria dipilih oleh Allah untuk mendapat kasih karunia Allah untuk menjadi perempuan yang akan melahirkan Yesus. Gabriel menyampaikan pesan
yang besar, Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Dan anak itu tidak biasa. Kenapa? Karena dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, ayat 32. Dan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, ayat 33 itu. Jadi teks ini sesungguhnya mau menyampaikan penggenapan janji mesianik dari perjanjian lama. Dalam masa Advent kita diingatkan bahwa Allah setia pada janjinya dan kedatangan Yesus adalah bukti nyata dari kesetiaan itu. Kemudian yang kedua dari teks ini yang bisa kita pelajari adalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita lihat di situ Maria merespon dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini tidak masuk akal. Pertanyaan yang menunjukkan keraguan daripada Maria sama seperti keraguan daripada Zakaria juga. Ketika dikatakan istrinya akan mengandung padahal mereka itu mandul. Tapi ini adalah pertanyaan yang tulus dari seseorang yang ingin memahami. Di dalam bahasa aslinya, ungkapan yang dipakai Maria adalah, aku belum mengenal laki-laki. Ini adalah ungkapan halus tentang hubungan suami istri. Maria menyadari adalah hal yang mustahil kalau seorang bayi laki-laki akan datang lewat dia. Maria mengetahui dengan pasti bahwa yang diberitakan oleh Gabriel itu di luar nalar manusia. Tetapi ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini. Sebuah kemustahilan seorang perawan melahirkan anak. Peristiwa demikian tidak tercatat dalam seluruh kitab suci perjanjian lama. Jadi bukan suatu keanehan kalau Maria meragukan itu. Namun sesuatu yang lebih mengherankan terjadi. Maria justru memilih untuk percaya akan pesan itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa? Ketika Gabriel menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalah karya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, yang menegaskan bahwa Yesus lahir adalah tindakan ilahi, bukan hasil usaha daripada manusia. Dan malaikat kemudian untuk meneguhkan dari hati Maria, diberikanlah bukti tentang kuasa Allah dengan menyebutkan Elizabeth juga saudaranya itu sudah hamil dan itu minggu atau bulan yang ke-6. Gabriel mengakhiri dengan pernyataan yang menguatkan iman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin pada masa itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah penghiburan yang diberikan kepada Maria. Yang ketiga, apa yang menjadi respon daripada iman Maria? Ayat 38 itu, Maria menjawab dengan perkataan yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Respon ini menunjukkan yang pertama di situ ada iman. Maria percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikannya, meskipun ia mungkin belum sepenuhnya memahami segalanya. Yang kedua, di situ ada kerendahan hati. Jadi Maria mengidentifikasi dirinya sebagai hamba Tuhan, seseorang yang bersedia untuk tunduk pada kehendaknya. Istilah hamba itu adalah sesuatu istilah yang sangat rendah. Itu menunjukkan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Yang ketiga, kita melihat di sana ada ketaatan. Ketika Maria bersedia menerima tugas besar itu, sekalipun dia tidak tahu bahwa hal itu akan membawa resiko sosial dan pribadi yang besar. Maksud saya, dia tahu bahwa itu membawa resiko sosial yang begitu besar, tetapi dia bersedia menerima tugas besar itu. Kenapa? Karena bagi orang Israel pada masa itu yang masih sangat taat akan hukum Taurat, seorang yang kedapatan hamil sebelum menikah sekalipun sudah bertunangan, maka dia harus dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24.
Jadi sekalipun resiko yang dapat diterima Maria begitu serius, tetapi Maria tetap taat. Karena Maria memiliki hati hamba. Sebagai hamba Tuhan, ia sadar bahwa Tuhan berhak melakukan apa saja atas hidupnya. Dan ia siap untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Sekalipun itu berarti ia harus mengalami penderitaan bahkan kematian, tetapi ia tetap bersedia. Jadi kita lihat di sini Maria menyadari dirinya adalah hamba Tuhan, maka tidak ada tempat untuk menyatakan tidak. Maria tidak membantah, juga tidak menunda waktu sampai dia menikah dengan Yusuf. Tetapi dengan ketaatan seorang hamba, dia siap menjalani hal yang tidak mudah itu. Mengapa Maria dapat menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan? Maria dapat sedemikian taat kepada Tuhan karena Maria mengerti benar siapa itu Allah. Dengan kata lain, Maria benar-benar mengenal Allah. Maria mengenal Allah yang telah berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan Israel. Allah adalah sosok yang bertanggung jawab, yang tidak pernah keliru. Rancangannya tidak akan pernah gagal. Rancangan adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di Minggu Advent ini marilah percaya pada janji Allah. Sama seperti Maria, kita diundang untuk percaya dan setia kepada Allah. Bahwa ketika rencananya tampak mustahil atau di luar pemahaman kita, percayalah kepada janjinya. Yang kemudian berserahlah pada rencana Allah. Terkadang rencana Allah mungkin mengganggu kenyamanan kita. Tetapi kita dipanggil untuk merespon dengan kerendahan hati dan kesediaan seperti Maria. Kemudian beriman pada kuasa Allah. Advent adalah waktu untuk merenungkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah kita percaya bahwa Dia mampu mengubah situasi kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru? Berimanlah kepada Kristus itu. Saudara-saudara, Maria adalah teladan iman yang luar biasa. Maka di dalam masa Advent ini, mari kita belajar dari responnya terhadap rencana Allah. Bahwa percaya Dia setia, beranilah untuk berserah, dan jalani hidup dengan ketaatan kepadanya. Amin, kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mau seperti Maria yang taat dan setia kepada Engkau. Dan iman kami tetap teguh di dalam pengharapan akan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.